apakah peringkat 1 di klasemen kompetisi penuh ataukah juara di Championship Series ini. Assalamualaikum, apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat bikin baju, kita bertemu lagi di Ajis The Tailor dalam tukang jahit bicara bola. Nah, disinilah tempatnya tukang jahit ngobrolin bola. Ya, bola itu kan, sepak bola itu olahraga yang disukai bukan hanya oleh kalangan tertentu, tapi oleh seluruh kalangan tak terkecuali, termasuk diantaranya tukang jahit seperti kita ini. Tapi sebelumnya sahabat bikin baju, jangan lupa ya untuk sahabat bikin baju untuk menggerakkan jari sakti sahabat bikin baju. Untuk yang baru bergabung, mungkin subscribe, like, komen, dan sharekan video ini. Dan insya Allah kita akan ngobrol masalah seputar sepak bola, baik sepak bola dalam negeri ataupun sepak bola luar negeri. Dan ada apa yang sedang hangat ataupun ada hal yang sangat menarik yang mungkin sayang kalau tidak kita bahas ya, yaitu mengenai seputar diadakannya di musim kompetisi 2023-2024 ini, yaitu sistem 2 fase ya, kompetisi penuh, sistem reguler dan Championship Series. Nah, ini yang sangat menarik sahabat bikin baju. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena kita ketahui semuanya kan, di kompetisi secara penuh ataupun secara reguler itu Borneo FC sudah menjadi pemuncak klasemen akhir dengan selisih poin yang sangat jauh dengan peringkat-peringkat di bawahnya. Sedangkan untuk tim lainnya, peringkat 2, 3, dan 4 itu Persib Bandung, Bali United, dan terakhir Madura United itu bersaing secara ketat ya. Jadi sangat terlihat gimana ya, sangat jauh itu jaraknya antara peringkat 1 dan peringkat 2 dan peringkat di bawahnya lagi. Ini menandakan bahwa kematangan, kesiapan tim dari segi manajemen, terus dari tim itu sendiri, tubuh tim itu sendiri sangat teruji dan sangat matang. Karena ini kan diawali dari dimulainya kick off Liga 1 di musim ini sampai pada akhir penghujung dari kompetisi ini, itu perjalanan yang sangat panjang dan memerlukan bentuk kerja keras yang sangat luar biasa tentunya dari segi manajemen, itu termasuk dari mulai kos atau anggaran dana ya, terus sampai ke masalah transfer pemain dan lain-lain. Itu menandakan bahwa Borneo FC itu memang sebagai juara ataupun sebagai pemimpin peringkat klasemen akhir yang sepantasnya, tuh yang pantas, yang layak. Namun dengan adanya season di Championship Series ini, jadi gimana ya sahabat bikin baju? Ini jadi ada hal, jadi memasuki seolah-olah gimana ya, memasuki di fase ini, di tahapan Championship Series ini kan terjadi suasana yang baru, yang lain lagi dari sesi di regulernya itu. Jadi seperti semifinal ya, di Championship Series ini jadi seperti semifinal, yang mana di situ terdapat 4 tim yang nanti akan kembali bertanding secara home and away dan diakhiri dengan final di tempat yang netral nantinya. Yang mana di jadwal ya sudah kita ketahui bersama, untuk leg pertama ini akan mempertemukan peringkat 1 melawan peringkat 4 dan peringkat 2 melawan peringkat 3. Formatnya seperti itu. Sehingga Borneo FC akan berhadapan dengan Madura United dan Persib Bandung akan berhadapan dengan Bali United. Ini yang seru di sahabat baju. Dan untuk leg pertama itu akan digelar pada hari Selasa, kalau nggak salah tanggal
14 Mei dan 15 Mei ya. Untuk pertandingan pertama itu Persib Bandung akan bertandang ke markasnya Bali United di Stadion Iwayan Dipta. Tanggal 14 itu hari Selasa malam Rabu berarti. Pada pukul 19.00 dan untuk keesokan harinya Borneo FC akan bertandang ke markas Madura United hari Rabunya itu di jam yang sama, jam 19.00 juga. Dan untuk leg kedua nanti hari Sabtu dan hari Minggu. Di hari Sabtunya Persib Bandung akan menjamu Bali United di Jalak Harupat pada pukul 19.00 dan keesokan harinya Borneo FC akan menjamu Madura United di Balikpapan. Nah, ini kan momennya berbarengan ya dengan sahabat bikin baju dengan semifinal di Liga Champions Eropa. Yang mana kita tahu di sana ada 4 tim kan. Ada Real Madrid bertemu dengan Bayern Munchen dan Borussia Dortmund bertemu dengan Paris Saint-Germain. Itu sudah leg pertama sudah terjadi, yang mana Real Madrid mampu menahan Bayern Munchen di kandang Bayern Munchen ya di Jerman, di Munich dengan skor 2-2, dan Borussia Dortmund mampu mengalahkan Paris Saint-Germain di kandang Dortmund dengan skor 1-0. Seperti ada kemiripan antara Liga Champions Eropa dengan fase di Championship Series di sepak bola kita, yang mana ada pertemuan yang terjadi yang dalam istilah sepak bola disebut final kepagian sahabat bikin baju. Ya kan, kalau di Liga Champions Eropa Real Madrid bertemu dengan Bayern Munchen di semifinal, itu sebenarnya adalah tim yang difavoritkan untuk menjadi kampion di Liga Champions musim ini. Nah, justru Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain itu sebenarnya kurang difavoritkan. Di samping mungkin ini kan masalah nama besar juga ya, yang mana Real Madrid itu kan sebagai penguasa Eropa dengan 14 atau 15 kali, maaf kalau saya salah ya, dengan meraih gelar trofi Liga Champions ini. Si kuping besar kan ya. Jadi Liga Champions Eropa itu trofinya itu julukannya si kuping besar, karena besar itu kan di trofinya. Kalau orang Sunda bilang pialar bing. Pialar bing gitu. Istilah untuk kuping yang besar itu. Dan untuk Bayern Munchen itu sudah 6 kali meraih gelar atau 7 kali kalau nggak salah. Soalnya kemarin di musim pandemi kan Bayern Munchen juara kalau nggak salah itu mengalahkan Paris Saint-Germain waktu pertandingannya tanpa penonton itu, sahabat bikin baju. Sebelum musim berikutnya Chelsea kan yang juara lagi. Kalau Chelsea waktu itu sudah ada bisa ditonton, tapi sebelumnya kan sama sekali tidak boleh ditonton waktu pas lagi pandemi itu. Bayern Munich lawan Paris Saint-Germain kita kalau nggak salah. Dan di Championship Series juga ini kan seperti ada final kepagian juga antara Persib Bandung dan Bali United. Tapi mohon maaf tanpa mengesampingkan Borneo FC dan Madura United, karena dalam sistem seperti semifinal seperti ini, meskipun mungkin Borneo FC yang tadinya menjadi pemuncak klasemen di season reguler, nah kalau di format pertandingan seperti ini kan di sini seolah-olah kematangan tim yang dimiliki Borneo FC seperti gimana ya, jadi terabaikan dengan adanya di sini pengalaman yang berbicara kalau di semifinal begini. Yang mana kita tahu kan pengalaman lebih berpihak kepada, maksudnya gitu, pengalaman berdasarkan data dan fakta ya. Yang mana Persib kan sudah 2 kali menjuari Liga Indonesia, dari mulai Liga yang pertama digelar di Indonesia itu tahun 94-95 mereka juara, Persib juara. Yang trofi kedua kan di tahun 2014 Persib meraih juara. Dan Bali United lebih ke era kekinian ya, di tahun 2019 dan musim 2021-2022. Nah, ini seperti final kepagian. Jadi
yang jawaranya di kompetisi penuh, Borneo FC menjadi seperti bukan tidak dipandang sebelah mata, gimana ya, menjadi seperti posisi kalau di Liga Champions Eropa seperti Dortmund dan Paris Saint-Germain gitu. Itu mata ini terfokus, pecinta sepak bola tanah air itu terfokus pada Persib dan Bali United. Meskipun toh pada akhirnya siapa sajalah yang bawa Persib Bandung maupun Bali United yang maju, tapi intinya gaungnya itu lebih tertuju kepada Persib Bandung dan Bali United. Nah, itu mungkin dari situasinya kalau di Championship Series ini. Kalau secara pribadi, saya sendiri sebagai salah satu pecinta sepak bola yang bukan pundit bola, bukan pengamat bola, sebenarnya lebih gimana ya? Ya lebih memilih kompetisi penuh sih untuk menentukan juara. Karena itu sudah sudah terbukti secara secara proses yang begitu panjang kan kalau di kompetisi itu. Tapi mungkin banyak hal-hal lain, hal-hal positif ataupun nantinya dampak-dampak yang lebih baik lagi yang diinginkan oleh PSSI, dan mungkin juga itu untuk di sepak bola kita ya diperlukan juga gitu. Dengan adanya Championship Series ini kan jadi lebih meriah lagi, jadi gimana yang menjelang akhir persaingan sudah jauh, udah kurang begitu ini ya, dengan adanya Championship Series ini menjadi bergairah lagi gitu. Cuman ya itu tadi, jadinya kalau sistemnya seperti ini sebagai pemuncak klasemen apakah tidak merasa rugi ataupun gimana gitu ya. Karena mungkin saja nanti yang jadi juaranya bisa saja kan Madura United atau Bali United seperti itu. Karena sekali lagi mungkin menurut saya itu di sini di sistem seperti ini ada pengalaman yang berbicara. Dan satu lagi mungkin bukan ketakutan ya, kalau saya kan sebagai yang gimana itu mengikuti lah perkembangan sepak bola ini dari kalau di Liga Indonesianya itu dari yang pertama kali antara era Perserikatan dan Galatama disatukan, terus Persib menjadi keluar sebagai pemenang Liga Indonesia yang pertama itu kan, sampai sekarang. Kalau dulu sebelum era digital, era handphone kayak sekarang, era YouTube, era internet, dulu informasinya itu bisa dapat dari tabloid gitu, yang terbit setiap seminggu 2 kali waktu itu. Itu saya tidak pernah terlewat untuk, karena ada iklannya kan waktu itu, istilahnya pastikan tercatat di tangan Anda. Nah itu saya tidak pernah lepas dari itu, tangan saya itu setiap jadwal terbitnya. Dan mungkin kesininya gitu, memang zaman sudah berganti, berubah, dan banyak sekali perubahan peta-peta kekuatan dalam sepak bola, baik khusus di luar negeri ya. Di zaman sekarang banyak tim-tim baru yang mampu bersaing, justru tim-tim yang legend gitu seperti AC Milan mulai meredup. Nah, kembali ke tadi yang kita bahas, yang saya sebut dikhawatirkan adalah karena kan nanti final itu akan dilaksanakan di GBK. Seandainya Persib ini kan Bobotoh pasti berangkat ke sana. Terus dari Balikpapan juga berangkat. Cuman yang kita risihnya terjadi gesekan adalah kalau Bobotoh berangkat kan di Jakarta juga ada jejak gitu. Ya semoga saja itu tidak terjadi ya. Semoga saja itu tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dengan harapan sih seperti ini ya, dengan adanya kiprah kemarin timnas U23 di Qatar itu, di mana supporter dari timnas itu kan ya, setiap timnas bertanding itu mendominasi di stadion, selalu hadir menyaksikan secara langsung. Semoga saja itu menularkan hal yang positif untuk penonton di tanah air, supporter klub, bahwa sebenarnya gitu
kalau kita lihat kemarin kan supporter yang ada di Qatar itu berlatar belakang mungkin dari daerah mana yang berbeda dan klub yang berbeda. Tapi dengan adanya timnas mereka dipersatukan dan semoga itu menjadi efek yang ataupun dampak yang positif untuk supporter yang ada di tanah air yang berbasis kepada klub-klub itu tadi, dengan kesadaran akan bahwa sepak bola yang ada di liga atau klub yang ada di liga yang dia dukung itu, yang kita dukung itu adalah muaranya nantinya ke timnas. Jadi semuanya untuk kepentingan timnas, sehingga mudah-mudahan momen menjadi momen awal ya nanti di final nanti, momen awal untuk terciptanya supporter-supporter yang lebih dewasa lagi terus di sepak bola Indonesia. Ngopi dulu sahabat bikin baju. Biar gak ngantuk nemenin lembur. Sebelumnya saya klarifikasi dulu ya, mohon maaf tadi waktu pembicaraan kita seputar seandainya Persib Bandung ke final dan bertemu Borneo, itu hanya sekedar seandainya berdasarkan pada kekhawatiran gitu terjadinya gesekan, hanya seandainya berdasarkan kepada basis supporter dan sejarah persepak bolaan di tanah air kita ini. Dan semoga saja seandainya pun seperti itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tinggal menghitung hari sahabat bikin baju untuk sampai kepada laga yang kita nantikan nanti. Kita juga belum tahu apakah PSSI akan menggunakan ataupun beruji coba dengan menggunakan teknologi VAR di semifinal nanti. Belum ada kabar yang pasti. Agak bergeser lagi ke sepak bola luar negeri sahabat bikin baju, ke Liga Champion Eropa. Dulu ya, final Liga Champion yang pertama kali saya saksikan itu ya, itu ketika Ajax Amsterdam bertemu di final itu dengan AC Milan, dan Ajax Amsterdam waktu itu menang dengan skor 1-0 melalui gol kalau nggak salah Okanu. Dan di musim berikutnya Ajax Amsterdam waktu itu tampil lagi, melaju lagi sampai final di tahun berikutnya itu sahabat, dan di final bertemu lagi dengan tim dari Italia, dengan Juventus. Saat itu kan di Juventus itu lagi bagus-bagusnya, itulah saat masih diperkuat Gianluca Vialli, Fabrizio Ravanelli, dan Alessandro Del Piero juga masih muda waktu itu. Itu di barisan penyerang, dan di barisan belakang pertahanan waktu itu di kipernya kalau nggak salah siapa ya, lupa lagi, yang botak-botak itu. Belakang itu yang pasti ada stopper dari timnas Jerman, Jurgen Kuchler, terus ada lupa lagi sahabat. Tapi dari Ajax itu lagi bagus-bagusnya juga, di Ajax juga sama. Yang paling menonjol pada waktu itu adalah di barisan tengahnya ada pemain Finlandia, Jari Litmanen. Itu benar-benar mainnya sahabat baju. Terus masih Edgar David, masih belum pakai kacamata Edgar David juga. Ada Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, pemain-pemain dari negeri ya. Juga ada Noan Kokanu, dan lupa lagi banyak sahabat. Dan sampai dengan di saat era sekarang ya, rasa-rasanya belum pernah lagi menyaksikan pertandingan yang seperti itulah, seperti zaman dulu gitu. Waktu itu kan Ajax identik dengan Belanda, dengan permainan menyerang. Dan mungkin ada ini ya, bisa disebut kebetulan ataupun gimana. Mungkin kan kalau berkaca ke masa-masa itu ya, di saat-saat tim-tim dari Belanda sedang merajai dengan pemain-pemain hebatnya. Pada saat sekarang ini di kita kok sepertinya kalau kita lihat kan di Liga 1 pemain-pemain dari Belanda baik yang sudah dinaturalisasi ataupun belum. Kalau di Persib kan ada Nick Kluivert sama Ezra Walian.
terus ada William Jan Pluim di Borneo sekarang, terus pelatihnya juga kan banyak lah yang dari Belanda, yang Borneo FC kalau nggak salah dari Belanda bukan ya, kalau kayak Dewa United itu kan dari Belanda juga. Dan timnas kita juga sekarang kan tahulah aromanya gitu. Mudah-mudahan setelah hal-hal seperti itu yang membumbui ya, ditambah dengan penampilan timnas kita kemarin, mudah-mudahan sih kedepannya gitu permainan baik di level klub ataupun di timnas, mudah-mudahan kita sudah menuju ke karakter permainan seperti di tim-tim Belanda, baik klubnya ataupun timnasnya, total football lah seperti itu. Meskipun mungkin masih ini, tapi mudah-mudahan sih alhamdulillah, mudah-mudahan sih bisalah menjelma seperti itu. Luar biasa kan kalau bisa, misalnya tim kita bisa permainannya, menyerangnya gitu seperti tim total footballnya Belanda pada zaman dulu. Dan mungkin itu saja sahabat bikin baju obrolan kita malam ini. Ya, kita sebagai pecinta sepak bola tanah air, baik timnas ataupun klub, kita doakan saja yang terbaik untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Ya, semoga ke depan klub-klub dari Liga 1 ini, dari Liga Indonesia ini bisa tampil lagi di Liga Champions Asia tanpa harus melewati babak playoff, tanpa ada hambatan apapun lah, langsung gitu, bisa langsung lolos otomatis dengan adanya peningkatan peringkat timnas kita di FIFA. Dan khusus untuk timnas terus berjuang, masih ada kesempatan di babak playoff nanti melawan Guinea. Dan untuk timnas senior mudah-mudahan juga terus bisa tampil lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan mudah-mudahan saja ini masa depan timnas ini lebih cerah, masa depan sepak bola Indonesia ini bisa lebih cerah lagi. Kita doakan yang terbaik untuk timnas. Dan ya sahabat bikin baju, jangan lupa istirahat yang cukup, jaga kesehatan. Terakhir, salam bikin baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.